Saya takut kalau mbak-mbaknya itu berulah yang macam-macam atau lebih dari yang kemarin itu loh Gus. Cuman kalau lihat dari karakternya kemarin itu orangnya mudanya kayak nekatan gitu loh Gus. Selagi kami bisa bantu, kami bantu. Cuman pesan saya satu, jangan selalu suudzon. Kakak mana sih yang mau adiknya tersakiti oleh laki-laki? Saya juga laki-laki, ibu saya juga perempuan. Ada tamu nggak diundang, berani-beraninya dia tahu di tempat sampean gimana? Soalnya aku suka sama Mas. Coba kalau aku nggak suka, nggak akan aku kesini. Emang boleh ya? Dia sebahagia itu. Aku juga harus dong. Kan dia istriku. Ya terus? Apapun akan aku lakuin. Gila kamu itu. Gila. Fakta yang lebih mengejutkan dari suamimu, gak pernah tidur sama aku. Aku nggak tahu apa-apa. Kan waktu itu emang aku nggak tahu apa-apa kan? Kamu gak Percaya, usah bohong percaya. deh, gak usah bohong. Nggak percaya. Kamu jujur, apa ini rekaman aku sebarin ke penonton? Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan. Dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 144 0575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Caranya itu yang hitam tuh di belakang, paskan yang hitam. Oh, Begini. iya. Nah, kalau sudah begini kan pas pinggangnya di depan sini. Ini terus begini kan. Wah, sekali ganteng. Oh, iya. Kopassus. Baret merah, Pak Sukan, baret merah macam itu. Oh, kan ganteng. Ah, itu gitu yang asli itu ban. Hormat. Ini kok belum ada yang belikan, Gus? Kacamata. Sungguh kasihan Ini banget. apa ya, Gus ya? Handphone iya. Ini kok juga Kapan masih- ya ada yang belikan saya ini? Iya. Buat apa? Nanti nggak bisa, Pe, ya nanti. Ya buat pegan-pegan aja. Pegan-pegan aja. Ya udah Beliin dipegang. dong satu gini buat saya. Atau tukar cincin. Ya udah Pak Tete. Jangan kalian nanti belikan saya buat Gus. Alhamdulillahil qawi sultanu. Al-wadhihi burhanu al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanu. Ta'ala majuduhu 'azzu mashanu khalaqal khalqa li hikmah wa ta'aliha 'ilmah wa basata lahum min fa'idin minnah majarat bi fi aqdaril kismah. Kalau jauh-jauh suaranya enggak jelas nih kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat, malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita selalu dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah,
penyakit-penyakit hati, hasad, iri, dengki, sombong, mudah-mudahan Allah angkat penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Semoga Allah panjangkan umur kita. Awas. Ini jalan kami. Allah sehatkan badan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah mudahkan semua urusan kita, dan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bang, tadi Siap. aduh enak banget Bang. Kita ditelepon lagi oleh murid saya yang bernama Citra. Iya. Itu jamaah majelis ya malam Iya. minggu. Beliau sampaikan kita diundang sana makan-makan. Mau makan-makan? Iya, di rumah kakaknya karena kemarin Ada kita nggak kes- sempat makan-makan. Ada kesalahan besar kemarin. Hmm. Ada gorengan 2 saya nggak makan karena kita kekuburan. Nah, sekarang kita dimasakin, suruh makan-makan di rumahnya. Ada kopi kan? Katanya juga di sananya rumah kakaknya banyak teror hantu. Kopi ya juga ada. Ya tentunya ada lah Bang. Rokok kan tinggal dikit aku nih. Nah, nanti kita minta. Oh iya. Kemarin gimana kita mau minta? Gak apa-apa, konsulting aja, memang adanya seperti ini. Real. Memang ini di realita perkampungan sudah. Iya, Gus. Kenapa nggak Tapi disebut? awas ada tai kucing itu, Gus. Ih, Ini patutnya tadi kok bau-bau ya. Saya kira Sana. saya kira Gusnya kentut. itu kayak kucingnya itu di syuting sama gon-gon. Lah itu kok Eh, bau stop. kata saya, Gus. Oh iya, kita makan-makan sekarang di rumahnya kakaknya Citra. Lautnya apa Gus? Ya kita nggak tahu Ban. Yang penting. Aurat. Oh iya. Ya, jadi gitu sahabat. Diundang karena banyak teror di rumahnya ya. Ini berhubungan dengan yang live kita semalam. Coba cek di live sahabat. Seorang pelakor penggoda demi menebut suami orang rela berhubungan dengan genderuwo. Rela disetujui genderuwo Iya. demi untuk merebut suami orang. Cintanya cinta mati, cinta buta. Makanya ada sebuah lagu. Cintaku karena Allah. Oh, bukan Itu lagunya itu. Goni yang ngajarin saya kemarin. Mulia diri karena cinta, rusak diri karena cinta. Cinta ciptaan yang esa. Itu loh Bang. Ojo jing ala jin. Nah. Aduh, hajojing lagi. Aduh. Iya, soalnya aku senang itu. Siapa tuh putra kesayangannya Gusnya yang Haidar. apa? Haidar. Ajojing Kalau aku gitu. nyanyi ojo jing ala dia juga gini dung 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 gitu dia. Gitu ya. Makanya aku gitu. Ya, Gon. Iya, Bang. Hanya ada satu cinta yang tak akan berbahaya. Cinta Tuhan Allah yang esa, cinta Nabi yang mulia. Cintaku karena Allah. Sayangku karena Allah. Apanya itu ya lagu yang kemarin ya? Iya, Gon itu tiap malam itu. Aduh. Aduh. Nyanyi. Iya, Gon ya. Apa itu kelangitannya, Gon? Ada lagi lagu cinta yang enak banget. Apa? Uhibbuki mislama anti. Uhibbuki kaifama kunti. Nah, ada lagi yang lagu bagus. Apa lagi? Adam Badukun. Wah itu bukan cinta itu Pak. Sedang obatin. Ayo coba, saya tantang sampean. Ya. Sautan aku cinta. Ya, Aku cinta apa aja. ya. Lagu Ayo. cinta. Pokoknya saya nyanyi cinta lagu cinta, sampai lagu cinta. Saya Oke, lagu cinta. Gus dulu kalau gitu. Sampai lagu cinta. Gus dulu. Saya dulu. Iya. Lagu cinta ya. Iya. Saya pikir dulu. Yeay. Lagu apa sahabat? Oke, langsung. Perasaan insan sama, hanya cinta dan dicinta. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, takkan hilang selamanya. Akhir masa renungkanlah. Ayo langsung. Saya tumpah sayurku. Situ masuk. Kucu hotahe. Itu Goni sering Gon nyanyi tuh. Kucu hotahe. Loh, kok Iya. kok gini-gini Kucu hotahe. Ya Rob, ya Rob, Ya, ya Rob. astagfirullah. Udah hebat kan Iya, iya, iya. Tapi Ini rumahnya kakak. kita harus selesaikan itu. Tapi ya kita udah bersyukur juga Dan jauh-jauh soalnya kan. Iya, Gus. dukunnya kemarin itu kita kan udah tobatkan, udah kita cabut ilmunya ya kan.
masalahnya ini perempuan kok mau gitu loh ngerebut suaminya orang. Padahal kan saya jomblo, Gus. Oh iya, nanti tawarin sama saya aja kalau ketemu. Tapi nggak ketemu dia kemarin ngancem kan. Kalau Gus Ya, jangan, akhirnya, nanti live-nya. Umi marah, ayo. Gitu ya. Iya, Kan sekarang nggak radikal. tahu nih. Tapi kan nonton nggak? Enggak, kayaknya nggak pernah nonton Top 10 saya Umi itu. Tapi Gus cocok sama dia. Begitu Jadi ya? istri ketiga. Yang mana? Yang pelakor? Iya. Enggak Tapi apa. kan udah disetujui sama Gundurwo. Hei. Aduh, kok mau ya Gundurwo itu? Gundurwo. Makanya, ada ya zaman sudah akhir. Pasti banyak aja yang aneh-aneh. Iya. Ada yang laki-laki nikah sama laki-laki, guys. Ya enggak? Ada yang perempuan sama perempuan. Nikahnya nikah resmi. Kalau ada perempuan surat, sama perempuan namanya surat apa resmi. namanya? Lesbi. Lesbi. Kalau gay laki-laki sama laki-laki. Laki-laki. Oh, kalau perempuan sama laki-laki apa namanya? Ya itu ya asli, Bang. Oh, asli. Bagus itu, harus dianjurkan kan sunnah. Ini rumahnya kakaknya. Enggak nih, nih Ryan Kopla nggak ikut. Gak ikut bang. Oh. Kemana Ryan Koplak? Sakit Kok tadi Ryan di- Koplak sih di yang rumah. Bang? Iya Dia namanya Koplak. dia Koplak. Oh gitu. Masa dia ngajarin saya nyanyi salah-salah? apa? Iya, masih bilang Mbak Dukun gitu. Ada Mbak Dukun sedang obatin pasiennya. Alamak. Assalamualaikum. Oh ini, makanannya belum, makanannya nggak ada. Tadi bilang makanan. Ya, kita kan diundang sini untuk makan-makan Oh sekarang. iya, assalamualaikum. Sehat ya, Mbak. Eh, Alhamdulillah. Silakan. Monggo Bang. monggo bang. Ya, monggo Gus. Silakan. Aduh. Kita kan udah makan-makan di sini. Iya sama ini Mbak tadi Citra. saya udah 2 hari nggak makan ini. Iya. Tapi kok perutku buncit terus ya, kayak ini. Ya itu namanya ayem, Ayem. bahagia. Bahagia. Ya kayak ini kan beliau kan kurus, berarti kurang bahagia. Tapi jangankan makan, kopi juga nggak ada. Nah, ya Kemarin gimana, kita Mbak ada Citra? gorengan tapi kita nggak kita ambil gorengannya. Iya. Aduh. Kok gak ada kopi di sini? Iya. Ambilkan Bentar. Gitu bentar. Ambilkan dulu. Iya. Kopi. Dingin nggak apa-apa, panas nggak apa-apa. Kayak Iya. gitu. Alhamdulillah. Gimana keadaannya sekarang? Oh, sudah romantis sekali ya. Mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terus nggak tahu kenapa dia bahagia, suaminya bahagia karena melihat istrinya ini pakai leonting merah yang kemarin dikasih sama Umi. Iya. Leontingnya gue usah perlihatkan karena kamu simpan di dalam sini. Iya nggak usah. Makanya dia lihat itu suaminya istrinya itu cantik banget istri saya. Makanya suaminya nggak kayak gitu lagi. Betul. Kan harusnya gitu. Iya. Makanya saya selalu ngajarkan sama santri-santri, Iya. murid-murid berdoa kalau sudah menikah. Ya Allah, jangan jadikan hati ini berpaling kepada perempuan lain selain istriku. Gitu, Pak. Kalau sudah Iya. menikah, Pak. Iya. Silakan Tapi diminum. kalau nikah lagi nggak apa-apa. Iya. Silakan. Silakan diminum dulu Gus. Silakan diminum Gus. Ya santai aja, santai. Nah. Mas Ali gak kepingin nikah lagi nih. Enggak pak. Oh yang bener, keinginan ada, mungkin keberanian nggak ada ini. Enggak ada keinginan ataupun pikiran. Oh. Kayak pengantin baru. Iya. Duhai senangnya pengantin baru. Iya. Saya tuang, Pak, ya? Kucu Iya, iya. tahe. Hafalnya ente cuma itu aja. Itu diajarin sama Ryan Kopla itu kemarin itu. Iya. Gue ini jangan ketawa terus. Kamu ngajarin lagu yang benar sama Ryan. Gimana Mbak kondisinya Bang. suami? Tolong ambilin gorengan bang. Wah, gitu Don. Iya. Alhamdulillah sudah masa pemulihan Gus, jadi sudah agak mendingan. Walaupun masih sedikit. Kopinya nggak penuh, Gon. Gorengannya juga bang. Monggo seadanya. Nggih, terima kasih banyak. Nah, Aku makan boleh ya? Boleh. Silakan. Ini kok. Oh berarti tadi Malang ini bahagia habis bulan madu kayaknya. makan. Makan Gus. Ya. Sudah nggak ada kanan-kanan kejadian-kejadian aneh lagi di suaminya, Mbak? Sementara ini nggak ada Gus.
Tapi saya masih kepikiran sama mbak-mbak itu, Gus. Saya takut kalau mbak-mbaknya itu berulah yang macam-macam atau lebih dari yang kemarin itu loh, Gus. Emang dia senekat itu? Kira-kira Mbak? Saya juga nggak tahu sih, Gus. Cuman kalau lihat dari karakternya kemarin itu orangnya modelnya kayak nekatan gitu loh, Gus. Nekatnya gimana Mbak? Kira-kira? Semua cara dihalalkan. Dia semua apa yang dia inginkan yaitu yang harus terpenuhi, sampai suaminya orang. Sabar. Itu kalau boleh minta saran ya Gus, itu gimana Gus kelanjutannya atau efek panjangnya, ya hitungannya gimana ya, kayak gimana caranya kembali ke semula gitu aja. Kasihan adik saya Gus. Nah, sekarang kan sudah kembali Iya. normal loh. Selagi leontin merah itu nggak pernah hilang dari lehernya, insya Allah. Dan juga tasbih merah Bang. Iya. Tasbih apa? Tasbih hitam yang kemasannya. Enggak dipakai tuh. Mungkin dia habis pakai sikir ya. Ya. Cuma gini Gus, yang membuat saya juga kaget sama perempuan pelakor ini. Dia kemarin itu sebelum kita mengakhiri itu dia tuh sempat ngancam, walaupun kamu sudah tobatkan dukunnya, dia akan tetap merebut suaminya ini. Masih ingat nggak kemarin? Dia ngancam. Jaga aja Mbak. Jaga aja sampai kemana-mana ini suaminya. Dan yang paling penting berdoa kepada Allah. Karena doa usilahul mukmin, doa itu senjatanya orang beriman. Karena Allah itu bisa sewaktu-waktu merubah hati kita. Mudah-mudahan Mbak siapa itu yang pelakor itu? Mbak Wina. Mbak Wina. Iya. Mudah-mudahan Mbak Wina itu dibimbing hatinya oleh Allah, dituntun hatinya oleh Allah. Biar kalau tahu itu kalau perbuatannya itu salah. Itu Mbak. Iya. Doalah maksudnya intinya doa. Jadi jenengan ini harus bisa membedakan mana itu teguran dari Allah dan mana itu ujian. Permasalahan rumah tangga jenengan ujian atau teguran. Kalau ujian berarti cara Allah sayang kepada jenengan untuk naikkan derajat jenengan. Tapi kalau teguran itu akibat kesalahan kita, makanya ditegur oleh Allah. Begitu. Ya Bang. Iya. Maaf Gus, ini minta rokok, saya kasih dulu. Ayo Gon. Gus, saya mau tanya, kalau misalkan suatu ketika atau suatu saat mbaknya itu berulah lagi, apa saya bisa minta bantuan sama Gus Idris lagi? Insya Allah, karena jenengan itu jamaah kami yang aktif hadir di majelis. Insya Allah Mbak. Insya Allah apapun yang menjadi masalah jenengan selagi kami bisa bantu, kami bantu. Cuman pesan saya satu, jangan selalu suudzon. Apa yang ada di dalam pikiran jenengan itu akan menjadi nyata. Karena apa? Ana inda dzanni abdi bi. Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau jenengan prasangkanya buruk terus kayak gini, nanti akan jadi nyata itu. Jadi husnudzon aja, baik sangka aja sama Allah. Pikiran yang positif-positif aja lah. Sebab kalau jenengan khawatir, cemas terus kayak gini, apa yang jenengan pikirkan itu, apa yang jenengan sangkakan itu akan menjadi nyata nanti. Karena ucapan adalah doa. Ya Gus, saya paham. Cuman saya benar-benar takut Gus kalau misalkan ya memang kita berharapnya nggak seperti itu ya Gus, tapi namanya orang kalau udah nekat kan apa aja bisa dilakuin. Saya benar-benar minta tolong banget sama Gus Idris. Saya minta tolong semoga keluarga kami dijauhkan dari hal-hal yang tidak benar, apalagi sama perbuatan Mbak Win, Mbak siapa kemarin itu. Minta tolong banget ya Gus ya. Sampai itu gak kenal tak sama Mbak Wina itu sebenarnya sebelumnya? Nggak kenal Gus, cuman sekedar tahu kalau temen kerjanya Mas Ali aja. Oh iya. Insya Allah lah Mbak, selagi jenengan itu istiqomah hadir di majelis ya Bang. Ya. Setiap malam minggu insya Allah akan dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Karena berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan ulama, insya Allah. Betul.
insya Allah kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, dengan lingkungan yang baik, dan hati kita akan baik-baik. Insya Allah. Gus, ya Gus, saya minta tolong agar selalu diberi nasihat pada adik-adik saya ini, agar gimana ya, jangan sampai terulang lagi lah kejadian seperti kemarin tersebut. Jangan sampai ada kejadian kedua kali. Iya, iya. Kakak mana sih yang mau adiknya tersakiti oleh laki-laki? Saya juga laki-laki, ibu saya juga perempuan. Begitulah. Insya Allah selagi adik jenengan kalau bisa suaminya ikut, jenengan ikut rutinan malam Ahad di pondok ya Bang, akan dapat pencerahan-pencerahan dari para ulama, para habaib. Insya Allah ada doa-doanya para ulama. Insya Allah dijaga oleh Allah. Pak sering-sering aja kumpul sama orang-orang soleh kan gitu Bang ya. Betul. Ya tombok hati itu. Tuh. Iku limo perkara nih. Aping pisan moco Quran sak maknane. Pakai bahasa Indonesia. Itu enggak, itu bahasa Jawa. Ada bahasa Indonesianya. Coba. Obat hati ada 5 perkaranya gitu. Yang pertama, Baca jangan lupa Quran. minum kopi. Wah, itu ngawur itu. Saya Ya. Dek, ya pesan kakak, ya jangan sampai lah terulang kedua kali. Ibumu perempuan kan? Bayangin aja kalau disakitin bapak. Ya, bayangin aja. Di situ pesannya kakak. Begitu sayang ya sama adik Amen ya. Gimana lagi, soalnya Orang ibu tua sama udah juga enggak ada dah. ya ada, takutnya ibu atau adik itu jangan sampai lah tersakiti. Makanya kamu tuh beruntung punya istri yang masih sayang sama kamu, yang sudah benar-benar yang sudah tahu kelakuanmu seperti apa, tapi dia masih sayang sama kamu. Jangan sampai dia meninggalkan kamu baru kau menyesal. Tapi emang saya nggak tahu apa-apa. Ya, ada penyebabnya mungkin. Nah, Ada apa ini? Kok rame-rame? Aduh. Katanya mau klarifikasi aja. Ini kita klarifikasi sambil Ada tamu nggak diundang? Kok berani-beraninya dia tahu di tempat sampean gimana? Loh, kan aku diundang. Kalau Masuk diundang, dulu, masuk nggak dulu. mungkin aku kesini. Diundang? Iya, Siapa yang undang? Mas. Bang, katanya tadi jenengan bilang sayang, tidak ada dia. Kenapa ada pelakor di sini? Biar ada klarifikasi aja. Semua itu selesai dengan lurus. Gimana, Bang? Mbaknya di sini dulu, duduk bareng sama abang. Iya. Sini dulu. Jangan marah-marah terus, nggak boleh marah-marah. Duduk sini. Nah, Saya sengaja undang biar semua penontonnya tahu gitu. Oh. Ya. Buat Sengaja apa? diundang. Buat Jadi apa? biar tahu kalau lagi ada klarifikasi. jadi bahasanya ini memperbaiki namanya. Nggak ada Ya. baikin sih. Aku kesini cuman karena Mas aja yang nyuruh. Aduh, tambah kacau ini. Bang. Soalnya aku suka sama Mas. Coba kalau aku nggak suka, nggak akan aku kesini. Sama aku aja, ngapain sama dia punya suami. Sih, Gak mau orang gila. Udah lah, jangan gitu lagi. Kasihan istriku lah. apa sih? Emang boleh ya dia sebahagia itu? Aku juga harus dong. Kan dia istriku. Ya terus? Apapun akan aku lakuin. Maaf Mas Ali, dengan hadirnya beliau ke sini itu menurut saya malah akan menjadi kacau dan menjadi istri jenengan lebih sedih. Mas Ali sendiri loh yang nyuruh. Mbak, kalau kamu punya suami direbus suamimu sama perempuan lain, kamu marah nggak? Kalau emang dia suka, kenapa enggak? Ini katanya klarifikasi. Saya kira itu di mindset saya klarifikasinya dia itu minta maaf dan tidak mengulangi lagi. Iya. Tapi ternyata dia makin membara ingin memiliki kamu. Apa sih yang istimewanya dia? Dia Sampai kamu rela datang ke dukun, sampai ditiduri sama Gundurowo. Oh, kenapa? Yang ada Ya, karena malah aku membuat suka. hati sedih istrinya.
Ya kalau sedih mah urusan kamu ya. Yang penting aku mah bahagia. Emang boleh ya kayak gitu? Harusnya Mbak nggak boleh dong ngomong kayak gitu. Mbak itu perempuan loh. Iya tahu kok saya perempuan. Mbak ngeledek ya? Enggak. Aku nggak ngeledek kok. Aku cuma ngomongin fakta. Kan aku emang suka sama suami Mbak. Dan dari dulu pun sebelum kalian nikah pun aku udah suka sama suami Mbak. Tahu nggak? Kalau cinta dan sukanya sampai itu sukanya yang salah. Ini suami orang yang sah. Kenapa jenengan nggak malu sih disebut sebagai pelakor perebut laki orang? Kalau suka kan harusnya bilang ya. Gus, di dalam agama itu boleh nikah satu lebih satu. Boleh. Bisa menjelaskan ini biar paham gimana. Karena poligami ini kontroversi, Bang. Kontroversi. Sangat sensitif. Oh. Tapi kalau kita berbicara menentang poligami itu juga sama halnya dengan menentang hukum Allah. Oke. Berarti ini caranya yang salah ya. Caranya yang salah. Coba ngomong baik-baik sama suami istrinya orang. Mungkin bisa ya? Tapi harus dengan cara yang baik-baik. Baik. Dengan cara yang halal dan kalau bisa mendapatkan restu dari istri pertamanya. Nah, Karena sesuatu yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu tidak berkah. Contoh misalkan nikah tanpa restu dari istri pertamanya, sembunyi-sembunyi kan? Itu memang nggak apa-apa dalam Al-Quran, nggak apa-apa dalam Betul. agama nggak apa-apa, diperbolehkan, nggak harus minta izin sama istri pertama. Akan tetapi yang saya khawatirkan nanti kalau terjadi sesuatu, oh itu hukum agama yang nggak boleh. kan nggak boleh kalau terjadi sesuatu. Wah, Kalau konangan, apa ya, ketahuan, ketahuan. mana coba? Oh, berarti kalau kata Goni, kalau ketahuan nanti Ya harus masuk. tahu semua, istri pertama tahu, istri kedua. Itu cuman caranya yang salah. Salah ya. Ini kan merebut. Saya pelajari, beliau ini mau merebut, Merebut. bukan mau jadi istri yang kedua kan Nah, gitu. Sebenarnya kalau poligami sih boleh ya. Aku sih mau-mau aja. Emang Tapi aku nggak mau poligami. tuh, aku sudah berusaha bilang baik ke kamu pun nggak akan kamu kasih kan? Ya udah nggak ada jalan lagi. Tapi pasti Buat apa? ujung-ujungnya nggak akan adil. Aku nggak mau. Kok bisa? Kok bisa nggak adil? Nggak adil dari mananya? Dari Kamu sikap bahagia kamu. masa aku nggak boleh bahagia? Dari sikap kamu yang seperti itu aja udah menunjukkan kalau kamu itu nggak adil. Gak adil katanya. Kalau gak adil harusnya kamu juga harus gak bahagia dong. Kok enak banget sih kamu bahagia? Buat apa? Buat apa? Buat apa? Tapi aku nggak setuju. Ya udah dong. Tenang. Masa aku salah ngelakuin hal yang Ya salah dong. ngapain sih? Malam. Nggak tahu kalau udah malam. Iya. Padamu itu loh. Kamu kenapa bisa sih? Kalau Nggak punya malu Mas kayak Ali gitu nggak ya? nolak aku, nggak akan terjadi kayak gini. Itu semua karena kamu. Tenang. Kamu datang di hidupnya Mas Ali. Sebelum kalian menikah pun, aku sudah bahagia dengan Mas Ali. Sudahlah, jangan ngomong diomongin soal baik-baik Mas kan Ali. bisa. Baik-baik. Eh. Nggak ada yang namanya Aku baik-baik ya. heran dia sama kamu ya. Dek. Udah, Dek. Gila kamu itu Udah, bener-bener Dek. gila. Udah, diomongin baik-baik aja, diomongin baik-baik, duduk ya kan. Kenapa sih kamu bisa kenal cewek kayak gitu? Kan emang dia teman satu kantorku. Dia tuh bener-bener gila tau gak sih? Ya udah. Enak banget dibilang gila. Hei. Masa sih nggak mau sama gue? Ya kan aku udah pernah bilang. Udah aku jelasin aku punya istri. Ya udah kan, aku mau menghalalkan segala cara, terserah aku dong. Yang menghalalkan kan kamu, tapi kita Ya mengharamkan. sudah, ya sudah. Harusnya kamu itu ya nggak datang ke sini. Kalau ujung-ujungnya cuman kayak gini aja. Kamu itu cewek loh. Bisa-bisanya ya kamu nggak punya hati kayak gitu. Gimana kalau kamu sendiri di posisi aku kayak gini? Tiga bener ya Kamu udah kamu. tahu nggak sih? Fakta yang lebih mengejutkan dari suamimu, gak pernah tidur sama aku.
Gila kamu ya. Apa? Mau kasar di sini? Apa? Kamu cek gitu. Jangan Kok main kasar? Aku nggak main kasar loh. Gitu ya. Ngapain? Udah deh. Nggak mungkin Mas Ali kayak gitu. Kamu nggak sadar? Kamu Mas kamu Ali- jangan ngarang-ngarang cerita. Tolong. Aku ada bukti loh kalau dia tidur sama aku. Aku nggak percaya. Aku nggak Lihat nih, percaya. ini lagi live loh ya. Nggak mungkin Mas. Aku nggak pernah. Serius, aku nggak pernah. Yakin nggak pernah? Aku nggak pernah tidur sama kamu. Oh ya? Iya. Mana Terus bukti? kamu pulang setiap hari malam, setengah hari gitu, tengah malam gitu ngapain? Emang kan waktu itu aku nggak sadar. Nggak sadar ya. Tapi aku ada buktinya loh. Iya, aku nggak pernah ngelakuin semua itu. Sumpah. Beneran. Iya, sumpah beneran. Tapi kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Aku nggak tahu apa-apa. Kan waktu itu emang aku nggak tahu apa-apa kan. Udahlah. Kamu nggak Percaya usah aku, bohong percaya deh, nggak usah bohong. Ya, percaya. Kamu jujur, apa ini rekaman aku sebarin ke penonton? Semua itu bohong kan? Iya, semua itu bohong. Percaya sama aku. Beneran. Iya, percaya sama aku. Emang Tapi waktu kenapa dia bisa ngomong kayak gitu, Mas? kan tahu sendiri dia kayak Rekaman gimana. ini nggak bohong loh ya. Pilihannya cuma ada dua. Rekaman ini bisa penonton tahu atau kamu nikahin aku sekarang. Udah. Jangan main kasar dulu. Ngapain? Jangan main kasar. Aku nggak main kasar. Iya, tenang dulu. Udah, Tenang dulu. jangan Tenang. gas dong. Enggak. tenang. Ngapain deket-deket dish? Udah. Yes. Adet. Tunggu. Mbaknya nggak malu kok. Kok ngomong kayak gitu sama sama orang kayak gitu. Enggak dong, kan aku Sa- udah bukti. Emang kamu berani nyebarin videonya? Hah? berani aja, ngapain enggak? Kamu nggak malu diliatin sama orang? Ayo, telanjang, ayo. Oh, mana bukti videonya kalau memang ada? Ada di sini semua. Kamu tuh perempuan yang nggak tahu malu menurut saya. Kamu sampai ngomong-ngomong seperti itu sama orang yang sudah berkeluarga. Kalau keluarga kamu dihancurin gimana? Cinta itu buta, Bang. Nah. Cinta itu buta. Jadi melakukan apa saja yang diinginkan kan sudah buta. Justru cinta itu buta. Kita ini harus melihat. Orangnya itu harus melihat. Ini benar nggak? Itu bahasa-bahasa konyol itu bahasa kalau ada yang bilang cinta itu buta, Gus. Nggak ada cinta Ya buta. buktinya dia ini. Hah? Apa saja dilakukan demi mendapatkan laki-laki. Ya, dia masih melihat, matanya masih ngelokot tau. Nah, Gimana? cengir-cengir lagi. Mending lu pulang sekarang. Ngapain? Lo mau ngapain? Pulang sekarang. Ngapain? Mau main kasar? Mau main kasar? Pulang sekarang. Iya, pulang harus. Nah, lihat aja nanti ya. Pulang sekarang. Udah tenang. Coba saya tanya sama sampean, apakah benar sempat di videoin? Saya nggak tahu apa-apa, Gus. Aduh, gimana, Bang? Rumit soalnya, Bang. Gimana? Terus kalau misalkan itu benar-benar terjadi, posisinya Mas Ali nggak sadar itu gimana, Gus? Ya kan Saya khilaf. nggak mau, Gus. Kalau harus dipoligami, Gus. Saya minta tolong banget ya sama Gus Idris. Ya, gimana ya? Gimana sahabat-sahabat? Ini bingung juga ini gimana, Bang? Ya, intinya nggak akan pernah terjadi poligami, Mbak. Selagi leonting merah itu kamu pakai. Kenapa? Karena leonting merah yang kau pakai itu, suamimu akan semakin cinta sama kamu. Tapi bagaimana Pak kalau misalkan perempuan tadi itu tiba-tiba menyebar video yang nggak jelas? Oh, nggak bisa. Saya nggak bingung. bisa. Kalau yang menyebarkan video itu nanti yang akan kena pasal, Pak. Nah, kita juga pakai logika juga. Kalau memang itu ada rekamannya, misalkan dia menyebarin videonya dalam keadaan telanjang, emang dia nggak malu sama keluarganya juga liatin. Ya kalau dia cinta buta, ya apa aja dilakuin, Bang. Bunuh diri aja dilakuin, apalagi malu. Nggak ada rasa malu, malunya sudah hilang gitu. Itulah aduh. Tapi kalau memang itu beneran ada, berarti kan ada wajahnya Mas Ali di video itu, Gus. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Yang penting Mas Ali nggak bersalah, nggak disengaja. Nggak usah takut. Hadapi aja. Ini ujian dari Allah. Ujian rumah tangga jenengan.
Tapi kan itu aib saya juga kan. Buat apa dibenci orang, dibenci manusia? Tak mengapalah, yang penting Allah tidak membenci kita. Biarkan seluruh penduduk bumi membenci kita, asal Allah tidak membenci kita, ya Bang ya. Betul. Buat apa kita dicintai manusia? Nggak ada gunanya, manusia akan mati. Biarlah penduduk bumi semua membenci kita, menjelekkan kita, yang penting kita tidak bersalah. Jenengan tidak sengaja melakukan hal itu, tidak mengkhianati istri jenengan. Tapi memang itu beneran Kecuali pernah terjadi. Mas Ali Saya betul-betul nggak tahu apa-apa. melakukan hal itu dengan disengaja, kecuali itu. Saya emang nggak tahu apa-apa. Tapi gimana kalau video itu benar? Gimana, Mas? Saya harus gimana, Gus? Saya jamin nggak akan pernah terjadi untuk video itu tersebar. Kalau misalkan itu benar terjadi, disebarkan di WhatsApp teman-temannya, di grup-grup WA, di medsos, itu gimana? Apa yang akan kita lakukan? Saya tahu apa yang terjadi ke depan. Yakin, Bang. Yakin. Ya Insya Allah. Sudah, semuanya. tenang aja. Lebih baik sekarang Mas Ali beserta istri dan keluarga ambil air wudhu, sholat, minta petunjuk kepada Allah. Andaikan jenengan pernah melakukan kesalahan, mohon ampun sama Allah. Ya, kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah tidak pernah mengatakan hambaku bertobat, tidak ada pintu tobat buatnya kalau sudah melakukan kesalahan sampai 3 kali. Tidak. Berapapun kesalahan Anda, selagi nyawa masih ada di gorgoro, masih ada di sakaratul tenggorokan, sakaratul maut, Allah masih mengampuni dosa-dosa kita, sebesar apapun dosa kita. Ya. Jadi yang penting niat jenengan, kalau memang betul melakukan kesalahan itu, Allah akan ampuni. Apalagi kalau jenengan tidak melakukan hal itu tanpa kesadaran, lain lagi. Maju aja, hantam, ratakan ya. Ratakan. Namanya nggak tahu, disihir kok ya. Ya, kamu kan bagian dari kami, majelis dari Thariqul Jannah. Jadi apapun yang terjadi nanti kamu tinggal kontak kaminya gitu ya Gus ya. Ya, kalau terjadi apa-apa hubungi kami. Intinya aman. Pokoknya aman. Leonting itu kamu pakai ya. Nah, nanti kalau kamu mau maharing, mau kasih buat pembangunan pondok ya nggak apa-apa, alhamdulillah Gus ya. Iya gitu. Ya, saya kira gitu aja. Ya, Mas Ali semua. Terima kasih. Yang penting jenengan tetap kuat, tetap sabar. Waktunya hadir ke majelis malam Ahad di pondok kami, hadir aja, minta doa bareng-bareng orang-orang soleh, berdoa bareng, bermunajat bersama-sama. Insya Allah Allah akan tolong kita. Ya. Allah nggak mungkin menguji hambanya yang tidak mampu di luar batas kemampuannya. Betul. Itu cara Allah sayang kepada jenengan. Kapan sih waktunya Allah itu pengen deket dengan kita? Allah kasih ujian, Allah kasih musibah. Itulah cara Allah pengen deket sama hambanya. Ketika Allah pengen jauh sama hambanya, gampang. Allah kasih kesenangan, Allah kasih kebahagiaan, Allah kasih kenikmatan. Rata-rata hamba kalau dikasih kenikmatan, kalau dikasih kebahagiaan itu lupa sama Allah, lalai sama Allah, jauh sama Allah. Kalau hamba yang hebat, hamba yang luar biasa adalah ketika dikasih kenikmatan, ketika dikasih kebahagiaan, tetap bersyukur kepada Allah, tetap dekat sama Allah. Dan hamba yang paling terlaknat ketika dikasih musibah, dia jauh sama Allah, sudah menderita hidupnya malah jauh sama Allah, malah sombong. Itulah hamba yang paling terlaknat, naudzubillah. Mungkin itu saja sahabat yang dapat kita mau pamit dulu, yang dapat kami sampaikan kepada para sahabat-sahabat Gio. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Ya, setiap permasalahan hidup pasti kita ada solusinya. Dan setiap hamba Allah, manusia seperti kita, pasti akan diuji oleh Allah. Jenengan pasti ada yang diuji, rumah tangganya hancur, ekonominya hancur. Jangan pesimis. Ana inda dzanni abdi bi. Allah sesuai prasangka hambanya. Tetap optimis, jangan pesimis, yakin semua akan baik-baik saja. Tidak usah banyak pikiran, ya. Hadapi dengan senyuman, gitu ya. Yang penting kita dekat sama Allah, beres semua masalah. Betul sekali. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk makan-makan. Kita semua Giomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada,
Giomania untuk Indonesia. Kita semua Giomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Giomania. Jayalah jaya Giomania, jaya selalulah baik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku, belahan jiwa karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Giomania untuk Indonesia. Giomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami